Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan. Saya berdoa agar Bapak Ibu semua sehat dan diberkati Tuhan. Kita kembali ada di hari Minggu dan saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, tema khotbah minggu ini adalah datanglah kerajaanmu. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah pasti tidak asing dengan kalimat ini. Datanglah kerajaanmu. Di mana saya bisa temukan? Oh, di doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Begitu luar biasa. Oke, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita buka di Matius 6 ayat 9 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, saudara, ini doa yang sangat powerful. Karena inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pertama kali kepada murid-muridnya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa doa itu nggak boleh panjang-panjang atau banyak kata-katanya. Sehingga menyebabkan doa mereka nggak dikabulkan. Nah, Tuhan bilang begini, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoa begini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Saudara, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Boleh katakan? Amin. Doa Bapa kami adalah doa yang sempurna. Katakan sempurna. Baik. Karena doa ini benar-benar adalah doa yang dahsyat sekali. Doa yang sempurna. Doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh mengenal hati Bapa. Doa Bapa kami adalah doa yang sungguh indah dan telah mencakup segala-galanya. Saudara, dengan berserah, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Wow, tidak ada lagi yang terlewatkan dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Boleh katakan amin. Khusus hari ini, kita akan bahas ayat yang ke-10 ini. Yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Catat kata datanglah kerajaanmu. Dan inilah tema khotbah kita. Nah, salah satu hal yang dibicarakan oleh Yesus dalam khotbahnya ini adalah tentang doa Bapa kami. Yang di dalamnya salah satu isinya adalah datanglah kerajaanmu. Artinya bahwa kata datanglah kerajaanmu merupakan salah satu bagian dari isi doa. Doa adalah permohonan kepada Tuhan. Karena ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mendoakan hal ini. Untuk meminta kepadanya supaya kerajaannya Tuhan datang ke bumi ini. Melalui doa ini, para murid-muridnya diajarkan untuk memohon dan mengharapkan datangnya kerajaan Allah di bumi ini. Boleh katakan amin? Pertanyaannya, apa itu kerajaanmu? Dan mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk meminta kepadanya hal tersebut? Oke, kata kerajaanmu dalam hal ini mengarah kepada Allah. Jadi kita dapat memahaminya sebagai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah pemerintahan di mana Allah sendiri yang memerintah. Pertama-tama, mungkin Bapak Ibu pernah membaca dalam Alkitab istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang-orang di dalam perjanjian baru memahami arti kerajaan Allah atau kerajaan surga ini? Tahu nggak?
Sejarah mencatat di dalam Alkitab, 6 abad sebelum kedatangan Yesus, bangsa Israel selalu dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Persia, bangsa Yunani, dan terakhir adalah bangsa Romawi. Selain ditindas oleh para penjajah tersebut, bangsa Israel juga ditindas oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri, yaitu raja-raja boneka yang diangkat oleh para penjajah. Dalam situasi tertindas seperti itu, kerinduan akan datangnya Mesias dan kerajaan Allah senantiasa muncul dengan begitu kuat. Dan paham tentang kerajaan Allah bukan baru muncul pada zaman Yesus, tetapi sudah ada sejak lama dimimpikan oleh bangsa Israel, terlebih pada saat-saat mereka sangat ditindas. Dalam situasi tertindas itulah muncullah bermacam-macam paham tentang kerajaan Allah. Konsep orang-orang pada zaman perjanjian baru tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah suatu pemerintahan yang memiliki fisik, ada wujudnya, seperti kerajaan pada umumnya, dan bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Tapi ternyata bukan seperti itu maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Artinya bahwa kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan di dunia ini, tidak terbatas di suatu tempat saja. Namun muncul sebuah pertanyaan begini, seberapa rindukah kita akan kerajaan Allah hadir di dunia ini? Saudara rindu? Yang rindu boleh katakan amin. Tapi persoalannya adalah sebagian besar dari kita tidak pernah memikirkan hal ini. Bahkan tidak mau memikirkan dan mendoakan hal ini. Mengapa? Karena mendoakan hal ini memiliki satu resiko dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah saya katakan dari awal bahwa kerajaan Allah adalah Allah yang memerintah. Oleh karena itu manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri untuk percaya kepadanya. Dan inilah hal yang terberat, yakni sulit sekali untuk menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Allah yang memerintah. Siapa sih yang mau diperintah-perintah? Makanya, begitu banyak orang memberontak terhadap pemerintah ketika pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Hal yang sama dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka tidak mau Allah menjadi raja mereka. Terus, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid untuk mendoakan hal ini? Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Bahkan di Roma 8 ayat 15, firman Allah berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Jadi, kita telah menerima anugerah menjadi anak Allah. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya adalah anggota keluarga Allah. Maka sebagai anggota keluarga Allah, orang yang sudah menerima anugerah Allah, sudah seharusnya kita merindukan dan mendoakan agar kerajaan Allah datang. Amin. Jadi, apakah saat ini Allah belum memerintah kita? Saudara harus tahu, Allah jelas telah memerintah dunia ini dari dulu sampai sekarang. Sejak dunia ini diciptakan, Allah sudah memerintah. Kerajaan Allah ini kelak akan dinyatakan secara sempurna ketika Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Doa yang meminta datanglah kerajaanmu mengandung makna menantikan datangnya hari Tuhan ini. Katakan amin. Pertanyaan berikutnya, apa makna yang terkandung di dalam doa datanglah kerajaanmu ini? Saya simpulkan ada 3. Ada 3 makna tentang kata datanglah kerajaanmu. Yang pertama, kedaulatan Allah. Ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, maka di sini tersirat kita mengakui kedaulatan Allah. Kita merindukan Allah memerintah kita. Dalam kerajaan Allah itu, kita adalah rakyatnya dan Yesus adalah rajanya. Maka sebagai rakyat, umat yang dipimpin, maka kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Tapi biasanya kita bukannya tunduk ya, tapi malah tanduk. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, menolak Allah sebagai pemimpin hidup mereka. Pertanyaannya sekarang gini, sejauh mana kita sudah menaklukkan diri kita dalam pimpinan Allah? Ayo kita baca lagi di Alkitab bersama-sama di Matius 26 ayat ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Boleh katakan amin. Saudara, sudah seharusnya kita meneladani Yesus. Sudah seharusnya kita belajar untuk menaklukkan diri kita di bawah kuasa Allah sebagai pemimpin hidup kita.
Tuhan Yesus sendiri pun ketika ia datang ke dunia ini, ia menaklukkan dirinya dan pada akhirnya ia tetap menerima dan menjalani cawan penderitaan yang diberikan Allah Bapa Surgawi. Ibarat seorang anak dalam keluarga. Maka sudah seharusnya lah seorang anak patuh dan taat kepada orang tuanya. Demikianlah kita kepada Bapa kita. Amin. Bukanlah hal yang mudah loh untuk menaklukkan diri di bawah pimpinan Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pemimpin hidup kita. Karena terkadang apa yang kita inginkan berbeda sekali dengan apa yang diinginkan oleh sang raja kita. Inilah hal yang membuat kita terkadang tidak mau memikirkan hal ini. Dan kalaupun kita memikirkan, kita jarang mau melakukannya. Ya, memang ada konsekuensi di sana. Mungkin kita merasa dirugikan karena melakukan apa yang pemimpin kita inginkan. Tetapi sekali lagi, lihat, kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai pemimpin hidup kita, maka kita wajib untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi sekarang bukan hanya sekedar kata-kata saja. Jangan sekedar ngomong, Engkau Yesus Rajaku, Engkau Tuhan pemimpin hidupku, Engkau Yesus gembalaku. Tapi harus ada yang namanya tindakan. Saudara, kalau baca di Alkitab di Matius 13, dikatakan bahwa Tuhan Yesus banyak sekali berbicara tentang kerajaan Allah. Dan dari sana kita dapat melihat bahwa dalam kerajaan Allah diperlukan ketaatan mutlak. Seperti seorang anak kecil dan juga dituntut kesetiaan serta pengabdian mutlak sebagai seorang murid. Katakan amin. Itu yang pertama, kedaulatan Allah. Yang kedua, datanglah kerajaanmu berbicara tentang apa? Berbicara tentang harta yang terpendam dan mutiara yang sangat mahal harganya. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca di Matius 13, 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Jadi saudara, yang seharusnya diutamakan manusia adalah mematuhi ketentuan dan peraturannya Allah. Sebab kerajaan Allah seperti harta yang terpendam atau mutiara yang sangat mahal harganya adalah satu perkara yang paling berharga dalam hidup ini. Sehingga pengorbanan macam apapun pantas dilakukan untuk memperolehnya. Amin. Nah, di dalam Alkitab dicatat bahwa bukan hanya Yesus saja yang memberitakan kerajaan Allah ini, tapi juga ada Yohanes Pembaptis. Ayo kita buka lagi Alkitab kita. Yohanes 1 ayat ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara, dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Kemudian dilanjutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita buka lagi di Matius 10 ayat 5 sampai ke 7. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Wow. Nah saudara, dan inilah yang menjadi tugas kita semua. Kita juga terpanggil untuk memberitakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan ini saatnya setiap kita orang percaya, murid-murid Yesus sejati, beritakan kerajaan sorga. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu, itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayo, kita lihat Roma 14 ayat 17. Firman Allah berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, dalam hidup yang betul harus ada 3 tanda utama ini. Dan itu berarti bahwa kita tetap tinggal dengan betul dalam kerajaan Allah. Tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dengan Allah untuk melakukan kehendak Allah senantiasa. Saudara, sekalipun banyak umat Tuhan disibukkan dengan masalah sekolah, pekerjaan atau rumah tangga dan lain-lain yang banyak memakan waktu, tapi kita tetap bisa hidup dengan Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus dalam semua kesibukan jasmani yang rutin ini. Bahkan ini menjadi indah dan berhasil, yaitu dengan tetap hidup benar dan sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ketiga hal inilah yang coba kita bagikan kepada orang lain di luar sana,
sebagai cara yang kita pakai untuk memberitakan kerajaan Allah. Baik di dalam keluarga kita, tempat pekerjaan kita, sekolah atau kampus kita, dan lingkungan kita, dan di mana saja. Nah, sekarang yang terakhir, tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia sekitarmu? Sebagai penutup khotbah, saya akan bagikan Anda satu kisah yang boleh menjawab pertanyaan ini. Sekiranya kita boleh belajar dari seorang yang namanya Mother Teresa. Saudara, Mother Teresa adalah seorang perempuan yang sangat terkenal. Siapa yang gak kenal Mother Teresa? Padahal dia lakukan bagian yang mungkin tidak dilakukan oleh kebanyakan orang sih. Dan memang Mother Teresa menjadi berkat buat banyak orang, terkhusus buat rakyat Kalkuta. Dalam buku biografi yang mencatat tentang kehidupan Mother Teresa, dikatakan bahwa pada tanggal 10 September 1946, pada saat umurnya genap 36 tahun, ia mendapatkan panggilan untuk keluar dari biara. Pergilah ia menghampiri kaum miskin, tinggalkan biara. Tinggallah bersama dengan yang termiskin dari yang miskin. Begitulah kira-kira bunyi panggilan tersebut. Dan adapun tempat yang dituju adalah Kalkuta. Melalui perjuangannya untuk mewujudkan panggilan tersebut, dari tantangan orang-orang yang tidak menyetujuinya, akhirnya Mother Teresa menjalani panggilan tersebut. Tinggal bersama kaum miskin di perkampungan kumuh di Kalkuta. Di sanalah ia menghadirkan kasih Kristus yang selama ini telah menyentuh hatinya. Dia memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah, merawat orang-orang sakit, mengajarkan keterampilan untuk bertahan hidup. Di sanalah ia memberikan seluruh hidupnya. Wow, bukanlah hal yang mudah baginya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi pada akhirnya, Mother Teresa mau melakukannya karena kasihnya kepada Tuhan yang ia sembah, kepada Allah yang ia akui sebagai Raja. Amin. Bagaimana dengan kita? Saudara, ini adalah sebuah contoh orang yang mau belajar untuk menaklukkan diri di bawah pimpinan Tuhan. Nurut kepada perintah Sang Raja. Meskipun pada awal-awalnya saya yakin Mother Teresa juga berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kita tidak akan bisa seperti Mother Teresa ini. Tapi kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan hal-hal yang sederhana. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang mau boleh bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Sudah, puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah boleh belajar bersama-sama tentang datanglah kerajaanmu. Saya berdoa agar Bapak Ibu semua nangkap pesan Tuhan ini, agar kita bersama-sama menghadirkan kerajaan sorga dimanapun kita berada. Dan dengan iman kita katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ada amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar banyak hal, terkhusus tentang datanglah kerajaanmu yang ada di dalam doa Bapa kami. Tuhan, kami belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan Engkau yang memerintah kami, karena Engkaulah Raja atas hidup kami. Tuhan, kami berserah. Mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini boleh mengikuti khotbah online bersama dengan kami lewat media online ini. Tuhan berkati mereka, berikan pertumbuhan rohani kepada mereka, agar mereka boleh menangkap pesan Tuhan ini dan bersama-sama mau menghadirkan kerajaan surga di bumi, di tempat tinggal mereka, di rumah mereka, di tempat pekerjaan, di lingkungan mereka, dimanapun mereka berada. Senantiasa menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, mari kita terus nyatakan datanglah kerajaan-Mu. Amin. Dan bersama-sama kita memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Dan kita tuntaskan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru, kebajikan, kemuliaan